Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ernawati. Di sini pada video kali ini akan membahas tentang lipid. Yang pembahasan pertama ada pengertian lipid. Lipid adalah senyawa organik yang diperoleh dari proses dekarbogenasi endotermal rangkaian hidrokarbon. Lipid ini bersifat amfifilik, artinya lipid mampu membentuk struktur seperti vesikel, liposom, dan membran lain dalam lingkungan basah. Istilah lipid kadang-kadang digunakan sebagai sinonim dari lemak. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai struktur dari lipid itu sendiri. Unsur penyusun lemak atau lipid diantaranya yaitu karbon, hidrogen, dan oksigen. Lemak terdiri dari asam lemak atau satu gliserol. Jika ketiga struktur R1, R2, serta R3 sama, maka disebut dengan lemak sederhana. Tapi jika berbeda, maka disebut dengan lemak campuran. Terus ada sifat-sifat lemak yang terdiri dari 5 sifat-sifat, yaitu yang pertama tidak larut di dalam air, terus larut di dalam pelarut organik seperti benzena, eter, eseton, kloroform, dan karbotetraklorida. Terus yang ketiga ada mengandung unsur-unsur karbon, dihidrogen, dan oksigen. Kadang-kadang juga mengandung nitrogen dan fosfor. Yang keempat ada bila terhidrolisis akan menghasilkan asam lemak. Terus berperan dalam proses metabolisme tubuh, tumbuhan dan hewan. Terus ada jenis-jenis lipid, di mana ada lipid sederhana yaitu eter asam lemak dengan berbagai alkohol, contohnya lemak atau gliserida dan lilin. Terus ada lipid gabungan yaitu eter asam lemak yang mempunyai gugus tambahan yaitu fosfolipid dan cerebroksida. Terus ada derivat lipid, di mana derivat lipid ini yaitu senyawa yang dihasilkan oleh proses dihidrolisis lipid, contohnya asam lemak, gliserol, dan sterol. Terus selanjutnya ada perbedaan lipid jenuh dan lipid tidak jenuh, di mana lipid jenuh ini merupakan lemak jenuh atau jenis lemak yang pada umumnya ditemukan di hewan seperti daging unggas, daging merah, dan daging-daging lain. Struktur lemak jenuh memiliki ikatan yang lebih padat dan tidak memiliki ikatan rangkap ganda pada struktur kimianya. Sedangkan lipid tidak jenuh umumnya ditemukan pada tumbuhan, meskipun ada pula yang mengandung asam lemak jenuh. Contohnya itu minyak sawit. Lemak tidak jenuh hanya mengandung satu ikatan rantai ganda dan struktur kimianya. Terus ada fungsi lemak dalam metabolisme, yaitu sebagai bahan bakar metabolik untuk memberikan energi kepada sel-sel tubuh. Komponen struktural membran sel, komponen pembentuk isolator untuk mengurangi penurunan panas tubuh, menghemat protein, memberikan rasa kenyang dan kelezatan, meredam dampak benturan pada organ tubuh, serta komponen pembentuk hormon.